Badak Sumatera. Nasibmu kini. Tinggal cerita sejarah. Badak Sumatera juga dikenal sebagai badak berambut atau badak Asia bercula 2 Dicerorhinus sumatrensis, merupakan spesies langka dari famili Rhinocerotidae dan termasuk salah satu dari 5 spesies badak yang masih lestari. Badak Sumatera merupakan satu-satunya spesies yang tersisa dari genus Dicerorhinus. Spesies ini merupakan jenis badak terkecil, meskipun masih tergolong hewan mamalia yang besar, tingginya 112–145 cm sampai pundak, dengan panjang keseluruhan tubuh dan kepala 2,36–3,18 meter, serta panjang ekor 35–70 cm. Beratnya dilaporkan berkisar antara 500–1000 kg, dengan rata-rata 700–800 kg, meskipun sebuah catatan melaporkan mengenai seekor spesimen dengan berat 2000 kg. Sebagaimana spesies badak Afrika, badak Sumatera memiliki 2 cula, yang lebih besar adalah cula pada hidung. Biasanya 15–25 cm, sedangkan cula yang lain biasanya berbentuk seperti sebuah pangkal. Sebagian besar tubuh badak Sumatera diselimuti rambut berwarna coklat kemerahan. Spesies ini pernah menghuni hutan hujan, rawa, dan hutan pegunungan di India, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Tiongkok. Dalam sejarahnya, badak Sumatera dahulu tinggal di bagian barat daya Tiongkok, khususnya di Sichuan. Mereka sekarang terancam punah. Dengan hanya 6 populasi yang cukup besar di alam liar, 4 di Sumatera, 1 di Kalimantan, dan 1 di Semenanjung Malaysia, jumlah badak Sumatera sulit ditentukan karena mereka adalah hewan penyendiri yang tersebar secara luas, tetapi dapat diperkirakan kalau jumlahnya kurang dari 100 ekor. Ada keraguan mengenai kelangsungan hidup populasinya di Semenanjung Malaysia, dan salah satu populasi di Sumatera mungkin sudah punah. Jumlah mereka saat ini mungkin hanya 80 ekor. Pada tahun 2015, para peneliti mengumumkan bahwa badak Sumatera Timur di bagian utara Kalimantan, Sabah, Malaysia telah punah. Dalam sebagian besar masa hidupnya, badak Sumatera merupakan hewan penyendiri, kecuali selama masa kawin dan memelihara keturunan. Mereka merupakan spesies badak yang paling vokal dan juga berkomunikasi dengan cara menandai tanah dengan kakinya, memelintir pohon kecil hingga membentuk pola, dan meninggalkan kotorannya. Spesies ini jauh lebih sering dikaji daripada badak Jawa yang sama tertutupnya. Banyaknya kajian mengenai badak Sumatera merupakan dampak tidak langsung dari sebuah program pelestarian yang membawa 40 badak Sumatera ke dalam konservasi ex situ. Sedikit sekali pengetahuan mengenai prosedur yang diharapkan dapat membantu perkembangbiakan ex situ badak Sumatera. Sejumlah badak mati di beberapa lokasi tujuan penangkaran, dan tak ada satupun bayi badak yang dilahirkan selama hampir 20 tahun. Populasi yang tersisa kini terisolasi di dalam habitat mereka yang semakin gundul. Pada bulan Maret tahun 2016, seekor badak Sumatera terpantau kamera di wilayah Kalimantan. Badak Sumatera yang pertama kali didokumentasikan ditembak di suatu daerah yang berjarak 16 km dari luar benteng Marlborough, dekat pesisir barat Sumatera pada tahun 1793. Gambar hewan tersebut dan penulisan deskripsinya dikirimkan ke Joseph Banks, seorang naturalis yang kelak menjadi Presiden Royal Society, yang menerbitkan sebuah makalah tentang spesimen tersebut. Pada tahun yang sama, pada tahun 1814, spesies ini diberikan nama ilmiah oleh Johann Fischar von Bochum, seorang ilmuwan Jerman dan kurator dari Museum Negara Darwin di Moskow. Leluhur badak dahulu kala menyimpang dari hewan berkuku ganjil lainnya pada masa Osen awal. Perbandingan DNA mitokondria menunjukkan kesan bahwa leluhur dari badak modern terpisah dari leluhur Equida sekitar 50 juta tahun yang lalu. Famili yang sekarang masih ada, Rhinocerotidae, pertama kali muncul pada masa Eosen akhir di Eurasia,
dan leluhur spesies badak yang masih ada, sekarang mulai tersebar dari Asia pada masa Miosen. Seekor badak Sumatera dewasa tingginya sekitar 120-145 cm sampai pundak, panjang tubuhnya sekitar 250 cm dan beratnya 500-800 kg. Sementara badak terbesar yang diketahui, yang berada di kebun binatang, beratnya mencapai 2000 kg. Layaknya spesies Afrika, badak ini memiliki dua cula yang ukurannya lebih besar adalah cula hidung, biasanya hanya sepanjang 15-25 cm. Namun ada spesimen yang tercatat berukuran 81 cm, cula belakangnya jauh lebih kecil, biasanya kurang dari 10 cm panjangnya dan seringkali hanya sedikit. Cula belakang posterior yang lebih kecil itu dikenal sebagai cula dahi frontal, sedangkan cula hidung yang lebih besar dikenal sebagai cula depan anterior. Cula-cula tersebut berwarna abu-abu gelap atau hitam. Meskipun spesies ini tidak dinyatakan sebagai dimorfik seksual, pejantan memiliki cula yang lebih besar daripada betina. Badak Sumatera diperkirakan dapat hidup selama 30-45 tahun di alam liar, sedangkan rekor waktu dalam penangkaran adalah seekor D. glasiotis betina yang hidup selama 32 tahun 8 bulan. Seekor badak Sumatera dewasa tingginya sekitar 120-145 cm sampai pundak, panjang tubuhnya sekitar 250 cm dan beratnya 500-800 kg. Sementara badak terbesar yang diketahui, yang berada di kebun binatang, beratnya mencapai 2000 kg. Badak Sumatera hidup di hutan pegunungan, rawa, dan hutan hujan sekunder di dataran rendah maupun dataran tinggi. Badak tersebut mendiami daerah perbukitan yang dekat dengan air, terutama di bagian atas lembah-lembah yang curam dengan semak belukar yang sangat banyak. Badak Sumatera adalah binatang penyendiri, kecuali pada musim kawin dan selama membesarkan keturunan. Wilayah jangkauan pejantan dapat mencapai 50 km persegi, sedangkan betina 10-15 km persegi. Jangkauan para betina tampaknya terpisah oleh jarak, sedangkan jangkauan para pejantan seringkali saling bersinggung. Badak Sumatera merupakan spesies badak yang paling vokal banyak bersuara. Pengamatan terhadap spesies ini di kebun-kebun binatang memperlihatkan bahwa badak Sumatera hampir terus-menerus bersuara dan diketahui bahwa mereka juga melakukannya di alam liar. Saat ini diperkirakan kurang dari 100 ekor yang masih hidup. Spesies ini tergolong kritis terutama karena perburuan ilegal, sementara survei terakhir pada tahun 2008 memperkirakan sekitar 250 ekor yang masih bertahan hidup sampai dengan awal tahun 1990-an. Perburuan liar badak Sumatera menimbulkan keprihatinan, sebab harga culanya diperkirakan mencapai $30.000 Amerika per kilogram. 31 spesies ini telah diburu secara berlebihan selama berabad-abad, sehingga membuat populasinya sangat berkurang dan masih mengalami penurunan hingga sekarang. Badak Sumatera Timur dipastikan telah punah di alam liar pada bulan April tahun 2015 dan hanya tersisa 3 ekor di penangkaran, sementara badak Sumatera daratan di Malaysia dipastikan telah punah di alam liar pada bulan Agustus tahun 2015. Harapan hanya tinggal kepada Anda tuh adalah anak badak keempat yang lahir dalam penangkaran pada zaman ini. Andalas kemudian dikawinkan dengan Ratu, seekor betina yang lahir di alam liar yang menghuni suaka badak Sumatera di Taman Nasional Waikambas. Kepunahan dari hewan ini adalah kesalahan dari kita semua yang tidak menjaga hutan dan habitat hewan ini dengan baik.